terasa saya sudah 5 bulan di Hong Kong, 5 bulan hari ini, dan alhamdulillah udah gajian, tapi ya tetap masih dipotong ya teman-teman, tinggal 1 kali lagi gaji, potongan gaji. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu, diberikan kelancaran, kebahagiaan, rezeki yang lancar, kesehatan, pokoknya yang baik-baik buat kita semuanya teman-teman. Hari ini sudah musim panas, bukan hari ini saja sih, sudah beberapa bulan ini, 1 bulanan lebih lah ini sudah musim panas ya. Tapi ya lumayan lagi nih, kayak karena mendung terus hujan gitu, agak anginnya tuh kencang, jadi agak dingin dikit gitu ya. Menurut aku dingin. Teman-teman, tidak terasa saya sudah 5 bulan di Hong Kong, 5 bulan hari ini, dan alhamdulillah udah gajian, tapi ya tetap masih dipotong ya teman-teman, tinggal 1 kali lagi gaji, potongan gaji. Alhamdulillah, gini aja sudah senang teman-teman. Nah teman-teman, buat yang masih potongan, kalian jangan melihat orang lain yang misalnya nggak ada potongan ataupun apa ya. Itu kalau kalian bisa melakukannya ataupun ikut jejak mereka yang nggak potongan itu bagus. Tapi kalau membandingkan perjalanan kalian dengan orang lain, misalnya itu yang nggak potongan tuh jauh banget PT-nya, misalnya kayak gitu, terus kalian tapi pengen bolak-balik ke rumah yang dekat itu adalah potongan. Jadi menurut aku daripada kita uh, ngeluh terus cari enaknya aja kan, pengennya yang deket terus nggak potongan, tapi yang ada yang deket itu potongan. Nah itu adalah konsekuensi dari apa yang kita ambil gitu loh. Jadi nggak usah membedakan rezeki kita dengan orang lain, kita syukuri, kita jalani, nanti akan ketemu, istilahnya akan akan berlalu lah itu semuanya gitu. Kalau aku sih fokus aja ke perjalananku sendiri gitu teman-teman, dan entah itu berat atau enggak ya kita harus ngomongnya agak pelan ya soalnya mbahku tidur. Kita harus punya cara agar kita tuh misalnya kita dapat kerjaan yang orangnya tuh agak susah gitu, terus kita tuh kayak uh, menyesuaikan tuh kayak gelibetan, paham nggak? Gelibetan itu kayak agak susah gitu loh, nggak mudah gitu kita diterima. Nah itu menurut aku pasti akan ada downnya kita, mental kita ada downnya ya, untuk mengupkan gimana gitu. Jadi untuk mengupkan, kalau aku sendiri ya, karena situasi itu mood kita, mood kerja, kebahagiaan itu kan datangnya kadang tuh tiba-tiba gitu loh. Kayak kita misalnya dimarahin ataupun apa itu terkadang tuh nggak ngerasa ya, kayak batinnya tuh nggak ngerasa, tapi pas mungkin dengan hujan lah, terus suasana hati pas nggak enak lah, terus dimarahin itu pasti kan kita manusia biasa ya, hati kita tuh nggak bisa stabil gitu saja teman-teman gitu. Jadi kita butuh orang yang bisa mensupport kita. Contohnya kalau saya kan keluarga, suami, adik gitu ya, menurut saya itu. Jadi dan boleh kita menangis gitu. Kenapa? Karena menurut saya air mata ataupun tangisan itu akan mengurangi sesak di dada gitu. Jadi tapi kita harus bangkit lagi gitu. Pasti akan takut ya kalau masih potongan itu, yang diwaswasin untuk yang menjalani potongan itu satu. Kalau saya pribadi itu terminit teman-teman, itu pasti takut gitu. Kenapa? Karena kita punya tujuan dan kita pengen misalnya walaupun cuma 1 kontrak itu, kalau bisa kan ya kita berdoa, banyak-banyak berdoa saja, kalau bisa kan ya sampai finish, nggak mau cari lagi gitu loh. Jadi itu yang membuat kita tuh kadang tuh kayak rasa kecil hati gitu ya, kayak sedih-sedih gitu tuh di situ gitu. Apalagi kalau mungkin masakannya tuh nggak diterima gitu ya, terus mereka tuh nggak suka masakan itu, berbagai pikiran yang di dalam pikiran kita tuh kayak saya nggak bisa kerja atau gimana sih ini gitu loh, konsepnya tuh gimana. Dan kerja di Hong Kong itu jodoh-jodohan teman-teman, kalau teman-teman tahu. Jadi seperti pengalaman saya pribadi, saya mengalami yang kerja lama itu kan yang terakhir kerja kemarin
setelah itu cuti terus dapat lagi ini nih. Itu saya juga 3 tahun tuh nggak diterima sama sekali, jadi setiap hari itu dimarahin, kerja nggak bener dan sebagainya kayak gitu ya. Tapi itu kan aku belum punya ikatan sama orang rumah, misalnya orang rumah itu maksudnya suami gitu. Kalau orang rumah keluarga aku alhamdulillah tetap ada silaturahmi kayak gitu ya, karena kita harus dimanapun dan eh, apapun kerjaan kita, kita harus selalu minta doa orang tua gitu ya. Ya, kayak gitu. Jadi perjuangan seperti itu dulu tuh nggak terasa. Kenapa? Karena saya masih punya semangat yang tinggi gitu loh, kayak masih berangan-angan punya ini itu gitu. Sekarang pun juga banyak angan-angannya gitu. Tapi yang lebih berat tuh kayak juga eh, jauh sama suami gitu. Bisa bareng-bareng itu keluarga gitu kan. Terus nggak ada gitu. Tapi ya kembali lagi mungkin ini masa-masa yang dimana saya harus karena gini loh, kenapa perasaan itu terjadi gitu, karena di dalam pikiran tuh dengan niat kerja ini bisa lebih tenang dan di rumah bisa membuka lapangan usaha buat kita sendiri gitu, kayak suami bisa fokus ke kerjaannya, saya juga gitu, jadi saya nggak ngeriwekin yang pengen beli ini itu padahal suami masih masih itu masih apa namanya masih merintis gitu, sementara keinginan saya tuh dijual ya teman-teman, kayak penjualan gitu loh maksudnya, kayak pengen punya usaha ya daster lah, pengen punya usaha kosmetik, pengen juga pokoknya yang berhubungan dengan dagang itu saya seneng gitu, selain jadi seniman ya. Tapi kalau seniman itu dulu sudah kayak terkubur, cuman ya sebagai hobi aja sekarang gitu loh. Kalaupun saya seneng nyanyi ataupun saya seneng yang di publik ataupun gimana, itu memang dari kecil saya tuh kepengennya kayak jadi seniman gitu loh, entah itu tari ataupun jadi penyanyi gitu. Tapi karena ya sekali lagi tidak mendukung lah itu semuanya, mungkin belum jodohnya di situ gitu ya. Jadinya saya kalau dimilih lagi di kehidupan yang sekarang ini saya jalani, yang saya masih ada menurut saya peluang itu adalah jual gitu, jualan gitu maksudnya, jualan. Nah, di situ teman-teman, makanya semuanya itu kan butuh modal dan saya pengennya tuh yang cepat gitu loh misalnya. Jadi suami kan juga keteteran ya kalau cepet, suami aja masih merintis, terus saya pengen yang cepet, ini harus ada itu harus ada, makanya saya mengalah untuk kesini tuh karena keinginan saya pribadi, saya mengakui gitu kalau saya apa-apa tuh pengen buru-buru, pengen cepet gitu loh maksudnya. Nah teman-teman, jadi seperti ini ya kalau potongan gaji. Potongan gaji tuh kayak gini. Ini selama 6 bulan dan sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5 ini ya teman-teman. Sudah dapat itu. Jadi setelah potongan ini tinggal 1 bulan lagi saya sudah nggak potongan lagi, dan alhamdulillah itu semoga dilancarkan semuanya. Teman-teman yang lagi potongan juga semoga kalian tetap semangat, dapat majikan yang baik, diterima dan sampai finish, sampai nambah lagi kalau yang pengen nambah seperti itu. Jadi majikan itu seperti keluarga sendiri, saya doakan yang baik-baik buat kalian semuanya dan buat diri saya sendiri. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Ini saya mau lanjut ke belanja, setelah ini mau makan siang terus belanja. Oke, terima kasih. Semoga ini memotivasi kalian semuanya. Tinggal 1 bulan lagi, dan buat teman-teman yang mengalami potongan gaji, tetap semangat. Kalian nggak sendiri, banyak kok teman-temannya gitu. Jadi buat teman-teman juga yang belum beruntung dapat majikan yang misalnya kayak cerewet kayak apa gitu, coba ditelateni dulu dan berdoa semoga aja itu yang terbaik. Kalaupun memang ada jalan yang lainnya, semoga kalian dipertemukan dengan majikan yang baik-baik ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sudah bangun dah.